lalui caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Titik terendahku, kau hari untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, aku masih punya Tuhan, punya bekal. Aku tetap Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu semuanya. Iya, boleh salam kiri kanannya. Mungkin tadi kita datang, kita menyalam asar, tetapi sahabat kita yang kita bawa, kita nggak salam. Katakan Tuhan Yesus baik, teramat baik. Amin. Iya. Tadi Pak Timur bilang tidak terasa kita sudah di penghujung bulan November. Hampir 11 bulan kita menjalani kehidupan di tahun 2024. Saya percaya ada lembah, ada gunung, ya, ada suka, ada duka yang boleh kita lalui. Tetapi saya tahu anak-anak Tuhan, mereka datang berseru-seru kepada Tuhan. Dan pertolonganku hanya pada Tuhan. Amin. Nyatakan setiap waktu saudara. Karena Yesus sampai hari ini terus bekerja. Firman-Nya digenapi. Sebab Allah turut bekerja mendatangkan segala kebaikan bagi setiap orang yang berseru kepada Tuhan. Amin. Dan hampir 3 minggu dan ini minggu keempat, tema kita tentang iman dan ketaatan. Katakan iman dan ketaatan. Dan saya mengambil tema iman dan ketaatan yang teguh mendatangkan mujizat. Karena semua orang berkata saya orang beriman. Ya, paling marah kalau tidak dibilang orang yang beriman. Bahkan si Imam Arifin pun, ya kan? Dia mau dia dibilang orang beriman. Tetapi iman yang bagaimana? Ya, kita berpadankan kepada firman Tuhan. Dan saya mengambil dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Ini anak sekolah minggu sering mendengarkan firman Tuhan ini. Boleh? Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Kita baca bersama-sama. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Lanjut. Oke. Boleh di sini ya. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Lanjut ayat 3. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat 4. Berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat 5. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ayat 6. Ya.
mereka mulai koyak. 7. Ya. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ayat 8. Depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. 9. Yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. 11. Menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Katakan amin. Nah, kita mungkin sering mendengarkan bagaimana Yesus dalam pelayanan kehidupannya, dia sering berkhotbah di tepi sungai Danau Galilea, di tepi Danau Tiberias, di tepi Danau Genesaret hari ini. Nah, saudaraku, ada begitu banyak orang yang mengikut Yesus. Kemana Yesus pergi, semua orang mengikut dia. Karena apa? Karena ketika Yesus dibaptis, lalu dia dicobai di padang gurun. Itu tentang step-step kehidupan Yesus ya. Dan dia memenangkan pencobaan itu dan iblis lari daripadanya. Lalu dia mulai melangkah karena dia dipenuhi kuasa. Ya, dia mulai melangkah pergi ke kota-kota, pergi ke kampung-kampung untuk melayani. Dan banyak mengajar di rumah-rumah ibadat. Semua orang ketika mendengar pengajaran Yesus, mereka takjub. Wow. Kok seperti ini yang kita dengar? Selama ini kita nggak mendengar seperti ini. Kenapa? Karena perkataan-perkataan Yesus penuh kuasa. Bukan itu saja. Selain perkataan Yesus penuh kuasa, saudara, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang penuh kuasa. Dia menyembuhkan banyak orang sakit. Nanti kita bisa baca di rumah ya, di ayat Lukas 4, Lukas 3. Dia banyak menyembuhkan orang sakit. Bahkan mertua Simon Petrus dia sembuhkan dari sakit. Cara menyembuhkannya dia hardik, hai demam, keluar, langsung keluar. Dan seketika itu juga ibu mertua Simon bisa melayani mereka makan minum. Lalu perbuatan yang ajaib, mengusir setan. Demikian banyaknya perbuatan-perbuatan yang dilakukan Tuhan, maka semakin banyak orang datang untuk mau menemui Yesus. Dan di ayat 1 tadi kita baca, Lukas 5, di ayat 1. Begitu banyak orang mengerumuni Yesus. Bukan karena apa-apa, tetapi karena mereka mau mendengarkan firman Tuhan. Dari sini saya melihat, dulu Tuhan begitu banyak orang yang mengikutimu karena mereka begitu rindu haus akan Engkau, akan firman-Mu. Dan kami yang berkumpul di gereja hari ini Tuhan, target kami mau mendengarkan firman Tuhan. Karena apa? Karena teknologi yang kita miliki hari ini saudara, membuat telinga kita, membuat mata kita hampir sedikit saja untuk firman Tuhan. Tetapi dia terbuka banyak untuk keadaan dunia-dunia. Benar apa benar? Benar, saya menyadarinya, saya juga menyadarinya. Saya bersama 3 anak sekolah minggu, kami harus menghafal 50 ayat Alkitab. Saya gini, Tuhan, pendeta aja belum hafal ini kalau 50 ini ya. Tapi biar anak-anakku dewasa. Mereka harus membaca firman Tuhan. Karena saya tetap pegang, orang yang memperkatakan firman Tuhan, orang yang mencintai firman Tuhan, masa depannya penuh pengharapan. Saya pegang itu. Jadi adik-adik semua di sini, anak-anak youth, tolong. Rindu dan haus lapar lah akan firman Tuhan. Gak akan pernah sia-sia. Ngerti gak ngerti, baca aja dulu. Sekarang baca enggak? Itu dia ya. Jadi kerumunan orang rindu untuk mendengarkan firman. Jadi kalau posisi kita rapat begini, Yesus di sini, orang berkeliling, gimana mau komunikasi? Kan nggak bisa. Makanya Yesus melihat ada 2 perahu. 2 perahu ini baru balik dari danau yang dalam ya datang. Lalu Yesus naik. Kebetulan perahu Simon. Dia bilang, bertolaklah sedikit supaya ada jarak antara pantai. Jadi di pantai ini orang-orang berdiri, Yesus
sebelah sana gitu ya, Yesus ngomong. Dan sampai hari ini saya sering bertanya dalam hati, Tuhan gimana sih engkau bicara, kekuatan suaramu sehingga kamu ngomong di sana orang bisa dengar loh Tuhan. Di danau kami kalau pergi ke laut sana ya, di apa sana, pantai apa, Trikora atau apapun, ngomong aja harus teriak, apa? Kayak mana? Begitu, ya. Tapi Tuhan penuh kuasa, Dia bisa berbicara tanpa speaker. Di situ dinyatakan, kalau firman dinyatakan maka kuasa mengalir. Nah, Yesus mengajar tentang firman Tuhan, tapi tidak dicatat Dia mengajarkan tentang apa. Kalau khotbah di bukit diajarkan, apa yang diajarkan tentang berbahagia. Pasti diajarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, selesai mengajar, Dia berkata kepada Simon. Dia tahu. Simon gak bilang, Tuhan aku capek. Kok perahuku yang dinaiki ya? Kan ada perahu yang lain. Yang gak pergi ke laut hari ini. Yang gak pergi ke danau hari ini. Tapi Simon enggak. Dia diam, dia bilang, Yesus bilang kepadanya. Simon, ya Tuhan, ya guru katanya ya. Bertolaklah ke tempat yang dalam. Simon diam. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan jalalah ikan. Tebarkanlah jalamu, gitu ya. Simon mengerti. Dia punya iman sama Yesus. Bagaimana dilihat ibu mertuanya sudah disembuhkan, ya. Akhirnya dia pergi. Dia masuk ke danau yang lebih dalam lagi. Dan dia adalah nelayan yang sangat ahli. Karena dari masa hidupnya muda sampai dia dewasa, kerjanya menangkap ikan terus. Hebat. Ya. Saya rasa kalau kita punya saudara yang tinggal di pantai, kita sering bertanya-tanya, gimana cara menangkap ikan? Kok berani sekali ke tengah laut yang dalam begitu ya. Tetapi waktu Simon disuruh oleh Tuhan Yesus, pergilah bertolak ke tempat yang dalam. Tebarkanlah jalamu. Simon melakukannya. Ya. Satu hal yang boleh kita lihat. Langkah pertama, pertemuan Simon dengan Tuhan Yesus waktu di Danau Genesaret. Itulah yang membawa dia berubah dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Pertemuan yang sangat luar biasa. Respon daripada Simon adalah respon iman yang kuat bersama Tuhan. Nah, coba kita baca. Waktu Simon disuruh Yesus untuk pergi ke tempat yang dalam, mari kita baca ayat 5a. Itu seolah-olah perkataan Simon seperti perkataan pesimis, seperti perkataan frustasi. Mari kita baca di ayat 5a. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Ya, orang yang berputus asa kan? Waktu disuruh pergi, Guru udah capek, udah lembur. Tapi kami jong, kami gagal, tidak mau membawa apa-apa. 2 perahu loh tidak membawa apa-apa ikannya. Kemana ikannya saudara? Masa satu pun gak ada yang lengket di dalam jala. Tetapi itulah kejadian yang dialami oleh Simon. Supaya apa? Supaya nyata imannya bekerja kepada Tuhan. Dan saat itu nanti dia akan dipakai menjadi penjala manusia. Amin. Tetapi di ayat B, kita lihat perkataan iman. Yang waktu 5a itu perkataan frustasi, kita sering. Kemana dek? Cari kerja, udah capek, udah 6 bulan. Ongkos juga udah gak ada kak. CP-CP juga udah habis dikirimkan kak. Banyak. Ya udah dek sabar. Kurang sabar apa lagi kak. Mama di kampung nanya, kok belum kerja. Seperti itu. Itu keluhan. Hampir anak-anak muda yang datang dari perantauan ke kota Batam. Ya. Tetapi lihat di ayat yang ke-5b. Mari kita baca di ayat ke-5b. Mari kita perkatakan iman ini ya. Seperti Simon. Adek ayat 5b dek. Ya. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Tetapi Tuhan, tetapi guru, karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Padahal dia pasti berharap,
Dapat nggak ya? Kenapa? Sebenarnya dia bisa berpikir. Biasanya seorang nelayan tahu kapan waktu menangkap ikan. Dia akan pergi malam hari, di tengah malam dia dapat ikan yang banyak karena ikan naik. Lalu nanti pagi hari dia akan kembali ke pantai. Tetapi waktu Yesus sudah mengajar, waktu kan sudah semakin siang. Masa disuruh lagi menangkap ikan? Bisa dia sebenarnya menolak. Bisa dia juga sebenarnya, udah deh Tuhan besok aja. Udah capek kami lembur loh. Bekerja sepanjang malam. Tetapi tidak. Karena Engkau yang menyuruhnya Tuhan, aku akan menebarkan jala juga. Iman yang sangat kuat di dalam Simon. Amin. Nah, jadi yang kita ambil hari ini, keimanan yang mau melakukan apa kata Tuhan. Amin. Kalau engkau yang menyuruh Tuhan, hari Minggu kami ibadah, aku mau ibadah. Kalau engkau yang menyuruh Tuhan, aku mengampuni adik iparku, aku harus mengampuni Tuhan. Kalau engkau yang menyuruh Tuhan, aku harus berdamai dengan tetanggaku, aku harus berdamai Tuhan. Mari kita perkatakan dan kita lakukan. Maka kita lihat ada kuasa yang akan bekerja. Karena kita membuka hati kita. Amin. Nah, yang kedua, kita belajar dari ketaatan Simon. Waktu disuruh kembali bertolak ke danau yang sangat dalam, saudaraku. Ya, dia tetap taat mau melakukannya. Saya bangga sih melihat Simon ya. Makanya dia bisa jadi murid Yesus. Amin. Dia bisa menjadi murid Yesus. Dia tetap mau melakukan. Padahal dia tahu dia pernah gagal. Baru kali itu Jong gagal nggak dapat ikan. Ya. Padahal danau itu begitu luas. Nanti kita bisa searching gimana sih kehidupan Yesus zaman dulu. Ada danau Galilea, ada danau Tiberias. Dan semua menangkap ikan di sana. Sampai hari ini Israel penuh dengan ikan-ikan yang sangat diberkati. Ya. Jadi kondisi Simon itu sebenarnya dalam keadaan yang hopeless. Putus pengharapan. Sudah sepanjang malam Tuhan. Kami bekerja keras. Bukan sepanjang malam mereka ngorok di perahu. Tidak. Bekerja keras. Tebar sana tarik jong. Tebar sana tarik jong. Tapi karena Tuhan yang suruh. Aku mau taat. Dia melakukannya. Nah. Apa yang dialami dengan iman dan ketaatan yang dilakukan Simon? Terjadi mujizat yang luar biasa. Apa yang tidak pernah dipikirkan Simon? Mungkin dia memang pernah menangkap ikan, tapi tidak bisa sampai 2 perahu. Ya, 2 perahu. Ikan tadi diperintahkan sama Tuhan, naik semua, penuhi jala. Wah, Tuhan kita berkuasa. Tadi waktu saya berdoa, saya lihat itu ada tangan yang sangat besar, itu bisa memburuk. Itu tangan Tuhan. Aku bisa berbuat apa saja anakku. Laut pun aku perintahkan. Bayangin, ikan-ikan tadi diperintahkan, serap. Jala-jala mereka terkoyak-koyak. Karena keberatan. Dipanggil Simon. Dia kasih syarat, sini banyak ikan. Datanglah nelayan, 1 perahu lagi. Yaitu si Yohanes dan Yakobus. Lalu dipenuhilah kapal itu sampai penuh dan hampir tenggelam. Saudara lihat, waktu mereka bertemu dengan Tuhan, mereka punya iman yang kuat, mereka taat. Perahu kosong diubahkan Tuhan menjadi perahu yang penuh dengan berkat ikan. Amin. Saya bangga, kok bisa? Saudara juga bisa seperti itu. Yakin kita punya iman di dalam Tuhan. Apa sih iman itu? Kita udah hafal ya dari Ibrani 11. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, kita belum melihat. Kita masih mengharapkan. Saya suka begitu ya, sampai hari ini. Enak kali ya, punya rumah ada kolam renangnya. Gitu. Itu iman saya. Untuk apa sih kata suami saya dulu. Nanti kalau hari libur aku ajak anak-anak yatim berenang. Maaf ya, itu mimpi saya. Gitu. Saya nangis.
Ya udah kamu berdoa, kata suami saya. Nanti aku bisa. Gitu, ternyata dia nggak bisa, dia meninggal. Tapi saya percaya iman saya tidak akan pernah goyah. Selagi itu tidak memuaskan nafsu kita. Amin. Amin. Nah, lalu yang kedua, bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Waktu yang kita harapkan sedang kita tunggu-tunggu, lalu muncullah bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Apa yang kita imani, apa yang kita harapkan akan terbukti dan bisa kita lihat. Itulah iman. Kalau kita tidak sampai ke level itu, kita belum punya iman. Ya. Waktu saya setahun sakit saudara, saya bergumul di kamar ya, saya dapat kamar dari saudara saya, kamar anaknya dipindahkan, jadi saya tempatnya. Saya berdoa terus. Kerja saya berdoa, ngapain lagi, tetangga gak kenal. Berdoa, jam 3, jam 4 bangun berdoa. Ya, dari kamar yang kecil itu saya bisa menggetarkan Hong Kong. Kenapa? Anak saya, Mak, gimana kerjaan aku? Teman-teman aku sudah dipanggil lagi untuk bekerja, Mak. Aku karena di sini, Mak. Saya sedih. Percayalah, kalau kau merawat orang tuamu, hormat sama orang tuamu, berkatmu pasti berlimpah. Pegang janji Tuhan anakku, Tuhan tidak akan pernah melupakan janjinya. Saya bilang seperti itu. Waktu terus berlalu, dia nangis, sedih. Bayangin saudara, 5 bulan loh. Bukan waktu yang lama, kalian mungkin nunggu saya juga udah kelamaan. Orang nanam jagung, panen sudah ya, udah lama banget gitu ya. Lalu saya berdoa, Tuhan dengar, aku berdoa di dalam nama Yesus. Kalau memang mereka dites dari Batam, anakku juga bisa dites dari Jakarta ini. Karena syaratnya harus ke Batam, usernya datang ke sana, ke Batam gitu ya. Gak mungkin mak, gini dia mak, gak mungkin mak gini. Udah percaya saja. 2 hari kita lagi naik Maxim, naik ya Grab ya di sana. Mak, kenapa? Saya bilang. Aku kemarin ngasih lamaran ke hotel yang sama. Dan aku dipanggil mak, diwawancara. Kapan? Wawancaranya besok gitu ya. Kok bisa? Iya ya, kok bisa ya? Saya senyum. Ya Tuhan Yesus lah yang buat. Kan tadi syaratnya itu cuman harus apa? Cuman harus di Batam. Tapi hari ini tengok, kamu lihat. Maka itu anak saya sikit-sikit mak doakan ya mak doakan. Karena dia tahu kerjaan aku itu berdoa. Ya selain kadang-kadang nonton Korea saudara. Tapi saya berdoa ya. Saya percaya, maaf saya sendiri single parent. Ngapain lagi kalau gak berdoa. Kadang-kadang teman-teman ngasih keluh kesah, doakan saya bu. Saya harus isi juga bejana saya. Ya saudara. Dan akhirnya sampai hari ini dia masih berharap begitu ya. Tetapi waktu kami sampai di Batam, ternyata kita nggak tahu keputusan pemerintah di Hong Kong untuk kasih permanen ya bagi pekerja dari luar Hong Kong diperberat sama pemerintahan sana. Dan kemarin kebakaran ya tempat penginapan mereka begitu ya kebakaran dan 2 teman meninggal begitu orang Jakarta ya. Jadi akhirnya mak ya udah deh aku kerja di sini saja. Dan akhirnya dia meluangkan hatinya. Aku mengerti rencana Tuhan itu gak seperti apa mauku. Nah, dan hari ini dia bekerja, saudaraku. Bekerja dia tetap mengerjakan yang terbaik. Dia pendiam, gak seperti saya cerewet kesana kemari ya kan. Dia pendiam gitu. Tapi di dunia kerjanya itu dia straight kayak Pak Peri. Orangnya. Betul. Dia tidak mencela-mencela gitu loh, tidak begitu ya. Waktu dia kasih resign karena dia mau menikah, dia kasih, "Mak, ini saya mau kasih surat resign, Mak." Besok saya belum berdoa, saya bilang. Saya berdoa, Tuhan, anakku mau kasih resign, jangan dipersulit. Begini aku berdoa sama Tuhan. Engkau Allah pembelanya di hadapan bosnya, di hadapan teman sekerjanya, Engkau pembelanya. Amin. Ya udah besok, Mak, besok dia. Gimana responnya? Bagus, Mak, gitu ya.
beberapa manajernya, bahkan di bawah owner, udah kenal sama Agrappa Piani. Ayo kita cari seperti Agrappa Piani. Seperti dia, semuanya, keahliannya seperti itu ya. Mereka sudah 2 minggu ini nggak dapat mencarinya. Kemarin dia dipanggil sama HRD, dicari kapan rencana. Ya Pia cerita-cerita, kalau nanti belum berangkat ke Jepang, kamu boleh ya kerja dulu di sini, begitu ya. Kami nggak mendapat ya karyawan seperti kamu bisa membimbing yang lama, kamu bisa membimbing yang baru, begitu ya. Karena Pia sering, kamu anak Tuhan sih, gitu-gitu ya. Tapi Pia tetap, orang kadang-kadang dia gerejanya kemana-mana, dia sana masuk jam 2, dia lari ke gereja sana. Yang penting mah aku ke gereja dulu, iya nggak apa-apa. Tuhan tahu hatimu, balik ke hatimu. Ya seperti itu. Itulah pembelaan kalau kita iman dan taat kepada Tuhan. Doa-doa kita didengar Tuhan. Amin. Nah saudara, ketaatan yang dilakukan oleh Simon mendatangkan mujizat. Nah hari-hari ini saudara, dunia tidak semakin baik. Tidak semakin baik. Saya sering sekali melihat, boleh sih melihat prediksi-prediksi tentang akhir zaman ya. Tetapi kita balik ke dalam Alkitab. Saya sering melihat prediksi tentang kedatangan Tuhan. Tentang elit-elit global dengan rencana-rencananya yang besar. Itu saya mengikutin. Ya. Saya bilang, Tuhan tinggal imanku sedikit lagi. Kalau kau datang ke dunia ini, ya, engkau akan mendapati apakah jika anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini Tuhan? Tuhan bertanya nanti, jika aku datang ke muka bumi, adakah aku dapati iman? Tuhan gak lihat yang lain, dia akan melihat iman kita. Karena apa? Karena dunia semakin keras, yang akan membuat iman bisa kendor. Makanya Tuhan berkata, adakah ku dapati iman di bumi ini? Nanti waktu aku datang, berarti iman sangat penting saudara. Amin. Iman itu adalah perisai. Ya, Efesus 6 ayat 16. Kita boleh baca. Efesus 6 ayat 16. Udah dek, Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Saudara, waktu Pak Abed tadi iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus Roma 10 ayat 17 tadi. Mari kita hidup selagi kita masih ada kesempatan. Mari kita selalu mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tambah mudah, nggak pun mata kita bisa membaca Alkitab yang tulisan kecil, ada dong audionya. Sambil masak kita bisa dengar dengan suara yang juga berbeda loh. Sebab Allah berfirman, jadilah. Wah, seperti itu senang. Kadang saya dengar, oh begitu. Jadi lebih apa namanya ya, lebih mengerti. Apalagi imamat, raja-raja itu susah kan dimengerti, dibaca begitu. Tapi ketika mereka membaca secara audio, itu bisa. Pendengaran kita bisa timbul iman kita. Waktu kita mendengarkan iman itu, dengar firman itu, iman kita bertumbuh. Iman kita siap mengoreksi kita. Firman Tuhan siap mengoreksi kita saudara. Karena firman Tuhan berkata di 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Firman Tuhan untuk mengajar kita, mengajarkan kebenaran. Makanya orang tua ajarkan aja firman sama anak-anak kita, pasti keren. Yang kedua, firman Tuhan itu menyatakan kesalahan. Ampunilah kesalahan kami Tuhan, seperti Engkau mengampuni kesalahan kami. Ya. Lalu memperbaiki kelakuan kita. Hari ini kita salah, kita perbaiki. Besok salah, tetap perbaiki. Lalu yang terakhir, mendidik orang dalam kebenaran. Itulah guna firman. Makanya firman adalah perisai. Karena tanpa firman, manusia tidak boleh berkenan di hadapan Allah. Amin. Coba kita baca. Ada firman di
Filipi 2 ayat 8. Bagaimana kita harus taat ya kepada Tuhan. Ini mungkin ayat terakhir. Ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita boleh belajar dari kemanusiaan Tuhan Yesus. Dia taat sampai mati, bahkan matinya pun di kayu salib. Kita pengikut Kristus, apakah kita mau taat seperti Tuhan? Tuhan Yesus seperti pada waktu dia menjadi manusia, dia taat kepada perintah Allah untuk dia mati menebus dosa kita. Amin. Apakah kita di sini bisa taat? Coba kita cek dan recheck hidup kita. Bukan saya merasa saya rohani, tidak. Kita sama-sama belajar. Ya, kadang Bapak Gembala kita keras. Nyuruh doa, dicatetin namanya gitu ya. Kayak kami gak buat PR dulu dicatati namanya. Karena apa? Ya rindu supaya ada perbaikan, ada perubahan. Itu bukan untuk Pak Ferry sebenarnya. Pak Ferry bisa aja bawa dirinya sendiri. Kita udah duduk doa kok. Tapi dia mengingat domba-dombanya. Kadang kalau kita bawa kepikiran yang negatif, kita bisa sakit hati. Gak cocok. Emangnya tahu jam segini kita lagi ada acara. Kita lagi ini, kan tinggal izin, gak bisa Pak. Dikasih kendor sama Pak Peri, dari 5 hari jadi 3 hari. Dari 3 hari sekali aja boleh, masa gak bisa lagi. Kita ini udah banyak, apa namanya, diskon ya Pak, permakluman. Ya, tapi gak apa-apa, mari kita datang dengan hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Amin, haleluya. Nah saudara, satu lagi. Apa beda penjala ikan dengan penjala manusia? Kalau penjala ikan, saya ada baca ya. Dia menangkap ikan, di mana ikan itu dari tempatnya hidup. Dia tangkap ikan itu, dibawalah ke penggorengan. Kan begitu ya. Jadi dari tempat hidup dibawa untuk menuju ke kematian. Ya terserah mau digoreng, dipanggang, dibakar dan sebagainya. Itulah penjala ikan. Itu dulu Simon Petrus, itu dulu Yakobus, itu dulu Yohanes. Mereka penjala ikan. Ikan yang hidup dibantai, dijual dan akhirnya menjadi ikan yang mati dan menjadi berkat untuk kita. Tetapi Tuhan arahkan ketika engkau menjadi penjala manusia, bukan manusia diambil jaring dijala gini, oh marah dia. Tidak. Kita sedang melakukan apa? Perintah Tuhan. Kita sedang melakukan penginjilan. Ya. Kami pernah ikut The Best 100 tentang penginjilan. Wah, itu dahsyat banget. Mereka mendobrak sampai ke pelosok-pelosok mana untuk menceritakan tentang keselamatan yang daripada Tuhan. Bahkan kita akan ada Best 200, ya. Tahu nggak kita kalau secara ilustrasi orang-orang yang di luar Kristus, mereka sekarang semua sedang berjalan menuju ke tempat yang sangat-sangat tidak baik, yaitu neraka. Yaitu hidup yang tidak diberkati Tuhan. Kita tahu di ujung sana ada jembatan yang hampir roboh, ada orang yang mau melewat, tapi kita nggak panggil, biar aja deh. Ya, padahal nanti kalau dia lewat sana dia akan jatuh, dia akan mati. Untuk itulah kita bisa cerita tentang Yesus, cerita apa saja, selipkan Yesus dalam cerita kita. Kita kumpul sama kawan-kawan ya. Pertama ya ngomong dulu lah, main TikTok dulu gitu ya. Selipkan Yesus. Aduh Tuhan Yesus baik kali loh sama aku. Bilang dulu sama kita, Tuhan Yesus baik kali loh. Kenapa? Anakku lulus loh, luar biasa. Aduh Tuhan Yesus baik kali loh. Walaupun aku sedih, gagal aku. Tapi dia kasih kekuatan loh sama aku. Penting kasih Yesus. Artinya dia sudah dengar Yesus. Dan yang ngasih pertumbuhan itu, yang ngasih buah itu nanti Tuhan sendiri. Kalau satu hari kita cerita Yesus kepada satu orang, sebulan 30 orang dengar. Setahun 365. Bisa nggak cerita Yesus? Nggak sempat lah Bu. Wah wajib pun susah, kayak mana cerita Yesus. Tapi hari ini, kami sama Ibu Leni,
ketawa sendiri. Kadang-kadang gak punya uang gitu loh. Ya, dan kami jalan aja. Tiket di cancel, uang pas-pasan. Wow, di cancel. Kita ketawa. Saya berdoa nangis ya, Oh Tuhan, kenapa tiket ini di cancel? Kami yang salah karena banjir begini-begini. Saya melihat Yesus tersenyum gitu loh. Tuhan kok tersenyum? Nah, ini pergi ke toilet. Kayak mana kita balik pulang? Maju. Uangnya dari mana? 2 teman. Akhirnya saling pinjam meminjam. Kita maju, ya kita yang salah. Udah tahu hujan perginya nggak lama, nggak cepat begitu ya. Tapi kami ditarik pergi ke satu tempat melayani orang-orang jompo yang butuh Yesus. Ada bapak yang buta udah 1 tahun. Yesus, sembuhkan aku Yesus, Yesus begitu. Sedangkan ada yang di ujungnya ketawa, hehe. Begitu ya. Akhirnya kami berdoa di situ, kami mendoakan mereka, kami percaya ada kuasa. Kami bertekad besok kita ambil pesawat pagi, jam 6 kita sudah berangkat. Akhirnya kami berangkatlah. Dan kami percaya uang yang itu nanti Tuhan akan gantikan dan Tuhan akan gantikan. Amin. Nah, itu saya, saudara, apapun yang Tuhan suruh tadi, kalau Tuhan yang suruh aku mau lakukan. Amin. Kalau Tuhan yang suruh Tuhan aku mau melayani Tuhan, lakukan. Jangan keraskan hatimu. Itulah iman. Amin. Itulah ketaatan. Jadi waktu iman itu kuat, maka ketaatan itu akan mengikuti saudara. Kalau iman lemah, ketaatan juga akan kendur. Dia itu sinergi, bekerja sama. Jadi anak-anak muda, masa depanmu sangat penuh pengharapan. Saya suka berdoa untuk anak-anak muda. Kalau kami orang tua tinggal berapa lama lagi lah. Sudah menyelesaikan. Kalau kalian sedang menaiki tangga, naikilah tangga dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Ya. Duniamu sekarang adalah dunia teknologi. Engkau gak mengenal dukun-dukun yang mengerikan. Kalau kami dulu kenal, nenek kami pergi ke dukun sana di pohon apa zaman dulu. Tapi hari ini engkau tidak mengenal itu. Tetapi engkau mengenal teknologi yang bisa mematikan imanmu. Makanya firman ini harus dibaca. Amin. Siapa yang suka baca firman? Anak-anak muda. Yuk, anak-anak muda. Setiap hari engkau baca firman, hari ini. Waktu engkau membaca firman, percayalah. Ingat janji Tuhan, engkau pasti diberkati. Amin. Amin. Ya, saya tahu. Karena perisai itu, kita tahu perisai ya. Perisai iman itu seperti ini. Dia membentengi kita. Karena kita harus berjaga-jaga. Karena setiap waktu iblis akan menyerang kita. Iblis enggak menyerang harta kita. Iblis enggak menyerang jabatan kita. Yang dia serang iman kita. Yang dia porak-porandakan iman kita. Kalau iman kita sudah lemah, jatuh, hancur semua. Saya paling takut ketika sudah mulai ada persoalan, langsung saya berdoa, Tuhan, bentengi aku, kuasai aku, hikmat-Mu. Saya begitu aja orangnya. Amin. Apalagi Bapak sebagai imam di tengah keluarga. Engkau punya perisai iman yang harus lebih kuat dari anak-anakmu. Engkau membentengi keluargamu dengan firman Tuhan. Saya percaya kalau banyak firman Tuhan dalam rumah tangga, seru itu rumah tangga. Sukacita. Lagi masak Mami. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sambung Mami. Uang pun 10.000. $100 Mami. Amin. Perkatakan firman berkuasa. Jangan tinggalkan dia di dalam Alkitab itu lagi. Tapi dia menguasai seluruh hidup kita. Amin. Amin. Ya, jadi iman dan ketaatan itu sinergi. Dan akan mendatangkan mujizat bagi kita yang percaya. Amin. Haleluya. Kita akan menaikkan pujian, aku punya Tuhan yang besar. Mana Bapak? Kita punya Tuhan yang besar ya. Besar masalahku, lebih besar lagi Tuhan Yesusku. Amin. Haleluya.